Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya kalian? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Ibu mengingatkan kembali karena kondisi kita dalam kondisi COVID harus selalu menjaga protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan sering-seringlah cuci tangan. Ajrianur pimpin doanya nak. sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Absensi. Nanti Ibu akan bagi di Google Classroom itu link Google Form untuk mengisi absensi yang berhadir pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu menginginkan kalian bisa mengidentifikasi hakikat dari demokrasi dan menunjukkan dinamika demokrasi di Indonesia. Tetap semangat. Nah, materi sebelumnya masih ingat kita membahas apa? HAM dan kewajiban asasi manusia. Iya, kewajiban asasi manusia. Ada lagi. Mengidentifikasi di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan bangsa dan negara. Oke, bagus sekali Firsa. Materi baru tentang hakikat demokrasi. Ibu menginginkan kalian menyimak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan membahas materi bab 2 tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Dari gambar yang kalian saksikan, apa pikiran kalian dari hal tersebut? Pencalonan bupati. Iya, pencalonan bupati. Ada pendapat lain dari gambar tersebut? Kayak mempromosikan, Bu. Mempromosikan siapa nak? Mempromosikan diri sebagai calon bupati. Oke, bagus. Karena kita bisa terlibat dalam menentukan pilihan calon bupati Tanah Bumbu. Nah, ini sebagai gambaran awal tentang kaitannya dengan materi kita. Materi kita itu kaitannya dengan demokrasi. Berikutnya Ibu menginginkan kalian menyimak materi yang akan disajikan secara singkat oleh Ibu melewati tayangan video. Kalian akan ada gambaran tentang materi kita hari ini. Demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos dan hingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Klasifikasi demokrasi berdasarkan titik perhatian itu terbagi. Yang pertama, demokrasi formal. Yang kedua, demokrasi material. Yang ketiga, demokrasi gabungan. Prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dan menjamin tegaknya keadilan. Itu tadi materi yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ini kegiatan yang akan kalian lakukan hari ini, dan ini Ibu sudah share di Google Classroom. Nah,
Jadi kalian Ibu minta untuk mengidentifikasi gambar. Kalian bisa mencari di berbagai sumber, baik itu di internet, buku PPKN atau buku-buku yang lain berkaitan dengan hal tersebut. Setelah Zoom ini masuk ke Google Classroom, di situ ada tugas Ibu, di bawahnya kan ada kolom komentar langsung itu, nak, bukan yang tugas, tapi kolom komentar, langsung komentari. Diberi waktu sekitar 30 menit. Kemudian kalian kembali lagi masuk ke Zoom ini. Beberapa orang akan mempresentasikan bagaimana pendapat kalian tentang gambar tersebut kaitannya dengan materi kita. Ini adalah beberapa hasil diskusi dari peserta didik. Sudah cukup aktif, meskipun masih ada beberapa peserta didik yang belum ikut terlibat diskusi. Oke, sekarang kita coba ikut berpartisipasi dalam diskusi. Silahkan. Kalau yang gambar pertama itu Bu, menggambarkan negara demokrasi. Oke. Demokrasi itu negara yang memerintahkan suatu sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat. Itu Bu boleh bebas memilih loh Bu. Iya. Kalau yang negara otoriter tuh kita kadang-kala bersuara bebas Bu. Kalau demokrasi itu boleh mengeluarkan suara, kalau otoriter kadang boleh. Oke, good job. Bagus sekali Jihan pendapatnya tentang dua gambar ini. Oke, silakan Ri. Nomor satu itu gambar demokrasi. Demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak untuk memilih partisipasi baik secara langsung ataupun melalui perwakilan, Bu. Oke. Akan sedikit, Bu. Boleh, banyak juga nggak apa-apa, silahkan. Kalau misalkan dilihat dari gambarnya sendiri, di mana ada seseorang yang mulutnya itu ditutup dengan alat pemukul bola, seolah rezim otoriter, sistem otoriter itu menutup untuk bersuara. Dan kalau menurut sendiri, ya seolah-olah pemerintah itu yang harus berkuasa semuanya. Sebelum Ibu tutup materi hari ini, ayo kita simpulkan. Demokrasi. Ya, berkaitan dengan demokrasi. Apalagi? Klasifikasi demokrasi. Ya, klasifikasi demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi. Ibu tekankan kembali bahwa pelajaran kita hari ini itu berkaitan dengan hakikat demokrasi. Bagaimana demokrasi itu artinya adalah kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Terus tadi juga ada membahas klasifikasi demokrasi. Terus ada juga kita tadi membahas tentang prinsip-prinsip demokrasi. Terus menganalisis dari dua gambar tadi. LKPD yang sudah Ibu bagi di Google Classroom, jangan lupa kalian jadikan PDF dan kalian kirim ke tugas sebagai bahan Ibu nanti mengoreksi hasil kerja kalian. Jangan lupa pelajari materi berikutnya. Ibu tutup pelajaran hari ini. Ibu minta pimpin doa. Marilah kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ari. Jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.